Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grupnya Bakri dan beberapa yang di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam AMMN, ketujuh Cuan, ke-8 Tepia, ke-9 PTRO, ke-11 SMDR, dan terakhir Demas. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup terkoreksi ke harga 77. 4,93%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, Bumi udah jelek ya kelihatannya. Kalau dibuka sebenarnya Bumi di distribusi jelek. Bumi udah jangan diharap dulu saja keteknikannya. Bumi udah indikasi lemah, apalagi big distribusi saat ini lebih ke wait and see. Udah bisa dibilang aduh ya kurang bagus lah. Kenapa kurang bagus? Karena sudah jebol support. Walaupun memang baru satu candle, bisa aja kan dia rebound lagi. Cuman indikasinya sudah lemah. Trendline downtrend memang belum patah. Tapi ya kita lihatlah ya. Kalau saya skip aja, nggak berani nangkap pisau jatuh saat ini di Bumi. Karena teknikalnya juga masih kurang bagus. Ya. Nah dia membentuk lower low lower high. Tapi ya itu. Dia turun dengan low volume tapi terus turun. Mati kan diiris pelan-pelan. Jadi skip aja untuk Bumi. Karena saya pernah stop loss di berapa kemarin ya, pokoknya ada stop loss di area berapa nih, saya lupa ya, 90 apa 87 nih, atau jebol 95 ya, saya pokoknya stop loss dan nggak perhatikan lagi untuk Bumi saat ini. Jadi Bumi sekarang disupport, cuma belum pasti turun, cuman belum pasti rebound. MACD-nya juga dead cross, tajam mengarah ke bawah, jadi lebih condong bisa lanjut turun. Lebih ke skip aja lah untuk Bumi saat ini, belum menarik walaupun memang disupport sekarang. Lanjut, ada BRMS yang ditutup di harga 144 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya BRMS ada akumulasi walaupun tipis. BRMS di bawah 150 juga udah indikasi lemah. Saya ada cut loss BRMS. Nih, saya beli di area 152 dan stop loss dia jebol 108. 147 saya stop loss. Sekarang dia disupport ya, mudah-mudahan rebound lah. Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan Bapak Ibu yang pegang ya ada candle reversal. Ini doji tutupan di harga tertinggi dengan catatan kalau Bapak Ibu beli ya, kalau sampai dia membentuk low baru lagi jebol lagi 140-nya udah tanda-tanda lemah. Toleransinya 140 karena itu harga atau angka genap. Tapi sebenarnya kalau besok dia itu koreksi itu sudah tanda-tanda lemah. Koreksi 1-2% aja udah tanda-tanda lemah. Tapi sebagai konfirmasinya Bapak Ibu bisa pakai 140. Tutup di bawah itu baru buang, silahkan. Kalau saya BRMS saat ini belum menarik. Walaupun memang volume besar, ada akumulasi, big akumulasi. Cuman lihat besok lah. Kalau memang ada buying power ya bisa ikut. Oh iya, BRMS nih kemungkinan besar gara-gara emasnya turun. Harga XAU kan turun. Itu dia tadi turun terus ditarik naik. Besok kalau reversal berarti harus rebound dong. Harus bergerak di atas 145. Kita lihat. Bergerak nggak BRMS besok di atas 145. Ya, itu aja. Untuk BRMS lanjut. Ada NRG yang ditutup di harga 175, terkoreksi 1,12%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, NRG juga belum menarik. Kalau di broker sebenarnya NRG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, NRG belum ya. Belum menarik di bawah 180. Jadi skip aja dulu NRG saat ini. Dan ini saham repo dan belum menarik. Daripada maksa beli NRG mending skip. Kecuali dia di atas 180. Kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan beli ya silahkan. Tapi di bawah 180 jangan dulu beli untuk NRG. Itu aja analisa. Lanjut. Ada Dewa yang ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 57. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Dewa di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, Dewa skip aja dulu. Langsung saja ke teknikanya, Dewa skip. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ini kan dia disupport nih. 53 buang. Udah. Kalau saya tunggu dia di 62 aja. Kalau dia tembus lagi 62 baru saya perhatikan. Saya tuh malas nangkap pisau jatuh dengan kondisi saham yang seperti ini. Memang disupport, risknya kecil. Teman, bagi saya nggak terlalu suka kondisi seperti ini sahamnya. Saya kalau saham yang seperti Dewa ini ya saya tunggu dia tembus, lebih baik konfirmasi reboundnya dulu, tembus resisten, baru saya perhatikan. Jadi saat ini kalau mau nekat beli ya di bawah 54, 53 tuh pertimbangkan stop loss saja. Tapi bagi saya saat ini belum menarik untuk Dewa. Itu aja. Lanjut.
Ada PKTR yang ditutup di harga 116 menguat 4,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PKTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, PKTR kembali ke atas 116. Ya, ini level-level yang memang harus dia. Pokoknya ingat kalau dia balik ke arah lagi, ini kan ada persimpangan jalan, MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Berarti ada bullish divergence. Dan ya jangan turun di bawah 113 lagi lah, atau toleransinya 110. Turun dari 110 buang aja. Intinya pokoknya dia turun di bawah 113 saja tanda-tanda lemah. Nggak perlu Bapak Ibu nunggu sampai 110 ya. 3% turun aja udah tanda-tanda lemah saat ini untuk PKTR. Itu aja analisanya. Kalau saya menarik nggak PKTR? Kurang menarik ya. Masih banyak saham yang lain yang lebih oke. Saya milih saham lain saat ini ya. Saat ini untuk PKTR. Tapi kalau Bapak Ibu yakin melihat ada big akumulasi, silahkan beli ya. Nggak ada yang salah, kalau yang penting tahu di mana harus stop loss. Tanda-tanda lemahnya tuh di bawah 110 tuh udah tanda-tanda lemah. Bahkan di 113 saja tanda-tanda lemah untuk PKTR kalau besok koreksi. Ya, itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMN yang ditutup di harga 11.950 menguat 2,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MMN hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya, MMN kondisi sekarang lagi mencoba resisten. Bukan resisten. Ya, ini support ya. Bisa pakai support 11.500. Nah, kalau dia nanti tembus 13.000 minggu ini area sideways-nya 11.500 dan resistannya 13.000. Kalau itu tembus, menarik MMN. Target MMN kemana? Ya all time high lagi dan berpotensi besar ini swing low 11.500. Tapi hati-hati kalau dia hari ini, besok atau lusa turun di bawah 11.500. Dan juga perlu diperhatikan yang Bapak Ibu yang nggak mau pakai stop loss, selalu berharap jangan masuk AMMN karena ini saham baru IPO setahun yang lalu dan dia naik sudah ratusan persen, bahkan ribuan persen. Jadi jangan paksakan sekarang. Bukan ribuan ya, ratusan persen udah naik. Jadi wait and see yang belum punya. Pakai trading cepet atau swing pendek atau swing menengah ya. Yang penting gak jebol 11.500 ya Bapak Ibu bisa beli. Apalagi candle kemarin hammer. Tapi sayangnya MACD-nya ke bawah, barcat di bawah 0 terbentuk. Ya, kita lihat hari ini semoga ada buying power dan bisa lanjut. Itu aja tuh MMN. Ada cuan yang ditutup di harga 8.600 menguat 10,25%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya cuan, ada akumulasi. Saya tadi memperhatikan BRPT dengan brand ya. Cuannya ya saya nggak perhatikan. Dan bagus, udah di atas 8.000 bagus. Kalau sampai dia turun lagi gagal lah. Itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu ada tadi buy on breakout, lumayan. Dapat profit 8% ya. Ya seperti itu. Nekat-nekatan yang penting punya strategi. Gimana melihatnya. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana ciri-ciri saham yang ada potensi buy on breakoutnya tembus resisten, itu bisa belajar di kelas scalping. Mungkin di bulan Agustus atau September baru saya buka kelas lagi. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau mendaftar sekarang itu bisa saya joinkan di grup dan bisa nonton video rekaman yang bulan Juni ini. Jadi bisa cari profit bareng dulu sambil belajar, sambil melihat nanti setelah itu bulan Agustus atau September sekalian live Zoom dan evaluasi selama belajar. Biar lebih paham dan bisa nanti bertanya saat live Zoom lagi. Seperti itu. Jadi kemana arah ini besok? Hari ini maksudnya karena saya uploadnya pagi. Kalau hari ini brand arah cuan 9.200. Peluang besar. Tapi disclaimer. Lihat volume dulu. Volume hari ini meningkat besar. MACD mengarah ke atas. Jadi condong ke atas cuan. Seperti itu aja untuk cuan. Pokoknya 8.000 pakai supportnya saat ini.
Selanjutnya ada TEPIA yang ditutup di harga 8.675 menguat 2,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya TEPIA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. TEPIA saat ini mudah-mudahan besok tembus 8.800. Kalau dia tembus 8.800 besok swing low minggu ini bisa terjadi dan dia ke 10.000 lagi 1-2 minggu ke depan atau di bulan Juni. Kita lihat besok, kita lihat hari ini tembus 9.000 atau minimal 8.800 tembus tutup di atas itu hari ini berpotensi 10.000 arahnya untuk TEPIA ya. Kita lihat hari ini dan besok. Itu aja untuk TEPIA. Lanjut, ada PTRO yang ditutup menguat 16,61% ke harga 9.300. Kalau dilihat data transaksi asing net buy 11,6 miliar. Cukup luar biasa nih PTRO. Kalau dilihat di broker semuanya PTRO ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTRO luar biasa, tembus 8.000 langsung digas ya. Saya nggak perhatikan PTRO. Tadi saya lihat PTRO itu tapi sudah tinggi. Jadi saya malah memperhatikan BER PT. Tapi lumayan lah BER PT dapat 5% juga kemarin bungkus ya. Ya nggak bisa kita menyesal. Waduh tahu gitu beli PTRO. Pas lagi di 8.500, 8.400 kalau kita tahu. Karena saya lebih memperhatikan yang lain ya saya tinggal. Ngapain saya lebih melihat yang lain ya. Fokus saja ke saham yang kita incar. Kalaupun nggak naik saham yang kita incar baru incar saham yang lain. Kalau nggak ada dapat cari saham lain besok lagi. Ya, jangan kiri kanan atas bawah. Ya, kejar sana, kejar sini, kejar sana. Ya, fokus saja Bapak Ibu lihat karakter sahamnya, lihat dia bagaimana menyusun bid offer biar Bapak Ibu juga bisa paham. Ya, kemarin juga saya tuh trading di BATR. Perkiraan saya arah tapi ternyata di 140 diisi terus. Punya dari harga 133 saya jualan di 139. Kan seperti itu aja trading tuh lihat momentum, lihat harganya ideal nggak untuk beli baru enter. Jangan kejar-kejaran terus. Itu jadi PTRO all time high. Peluang besar 10.000. Tapi disclaimer, harga sekarang harga resiko tinggi tapi bisa aja lanjut naik. Kalau mau menganalisa bid offer, cara masuk entry saham yang seperti ini ada peluang naik nggak? Ciri-cirinya seperti apa? Itu bisa belajar di kelas scalping. Kemarin yang belajar di kelas scalping, hari Minggu kemarin, Senin kemarin sudah profit. Dari BER PT profit ya. Mungkin dari PNLF ada yang 2% profit. Dari MDKA itu saya suruh masuk duluan profit juga mungkin 2,5%. Ya, tapi memang habis naik tuh kempes lagi. Kalau profitnya pengen lebar besar itu pasti balik ke harga beli atau naik tipis. Ya, dan seperti itulah memang ya. Jadi saat ini PTRO 10.000 peluang besar. Tapi disclaimer kalau beli harga sekarang. Supportnya pakai 8.800 tuh bisa sebenarnya. Saat ini untuk PTRO ya. Mestinya sih lanjut hari ini kalau brandnya sinyal arah lagi dimakan atas. Itu ya. Seperti itu. Langsung ke saham selanjutnya ada SMDR yang ditutup menguat 2,73% ke harga 300. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SMDR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. SMDR akhirnya tembus resisten ya. Saya kehilangan barang TP di 286 dia naik ya. Lumayan 286 sampai 300. Tapi ya namanya trading ya seperti itu. Kondisi sekarang untuk SMDR sudah di resisten. Lebih ke wait and see. Naiknya juga dengan volume kecil. Tapi MACD-nya sudah melewati perbatasan garis nol. Bar chart di atasnya juga meningkat. Sepertinya sih masih lanjut. Cuman nggak ideal kalau mau beli harga sekarang. Yang cocoknya sekarang kondisi ini SMDR ya. Follow the trend yang sudah punya. Yang pengen masuk jangan dulu deh. Terlalu beresiko. Ya kalau dikasih ya di bawah 290 280 ini area ini nih kalau Bapak Ibu berminat. Tapi ini disclaimer ya. Nah area ini kita lihat dia ada potensi mantul nggak untuk SMDR. Itu aja. Saham terakhir ada Temas yang ditutup di harga 155 menguat 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Temas diakumulasi. Langsung saja ke tekan. Nah kalau mau Temas nih yang lagi disupport. Cuman ya belum tentu juga ngekor SMDR kan sama di perkapalan ya mereka nih. Ada big akumulasi, cuman yang akumulasi ini retail YP, XL, YP, LG. Tapi kita lihat aja lah. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin ini dia naik kan bisa itu. Insting, feeling Bapak Ibu yakin naik nih. Ya udah yang penting kalau dia jebol 145 Bapak Ibu pertimbangkan
mau jual dulu ya udah. Itu tanda-tanda lemah. Kalau 3 hari ke depan, hari ini, besok, lusa dia turun di bawah 149, lemah. Yakin saya 80% lemah, akan berpotensi lanjut turun. Kenapa? Karena ya sudah jebol support, harusnya naik. Dan MACD-nya juga mengarah ke atas nih, sudah membentuk golden cross, berkat di atasnya juga meningkat. Mestinya lanjut, ataupun kalau koreksi tipis, nggak lebih dari 150 untuk Temas, ya. Jauh masih Temas tuh bisa potensi 10% loh minimal naiknya ke 130 kalau jalan. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.